Bab 1. Kelahiran kembali. Di ruangan yang gelap gulita, sesosok gadis terlihat samar-samar dalam kegelapan. Di sudut ruangan, tiba-tiba pintu terbuka. Seberkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Gadis yang diikat di sudut ruangan itu mengangkat kepalanya ke arah pintu untuk menunjukkan wajahnya yang tampak pucat. Matanya menyipit menyesuaikan diri dengan cahaya yang mengenainya, bibirnya yang lembut sedikit mengerucut. Walaupun terlihat acak-acakan dan pakaiannya kotor, tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya seperti berlian. Sepersekian detik terakhir, dia mengurungkan niatnya dan menyembunyikan keingintahuannya. Seorang wanita masuk dengan senyumnya sangat indah. Dia adalah putri tertua dari keluarga Gu Sijin. Dia dikenal luas karena memiliki intuisi yang tajam di bidang keuangan, dan setiap pilihan yang dia buat atas nama keluarga Gu akan membawanya ke posisi yang lebih tinggi. Dalam 3 tahun terakhir dia mengambil alih sebagai kepala keluarga Gu. Dia dipuji oleh semua orang sebagai seorang jenius yang membawa keluarganya menuju kejayaan dari keluarga kelas 2 menjadi salah satu yang paling sukses di dunia. Tak hanya itu, karya seninya pun beredar di dunia seni rupa dan tercatat dalam sejarah. Semua lukisannya disimpan sebagai harta karun dalam pameran internasional. Dia memang seniman paling berbakat di Huaxiat. Dia adalah putri sempurna dari keluarga Gu yang dipuja banyak orang. Memikirkan hal itu, Gu Siqiao mengejek dan tertawa sangat keras hingga dia hampir menangis. Wanita di depannya ini adalah saudaranya dari ibu yang berbeda. Mereka berdua cukup dekat, itulah yang dipikirkannya. Di hari dia masuk ke dalam keluarga Gu Siqiao mengetahui bahwa dia anak haram. Nyonya Gu tidak menyukainya karena dia menonjol. Jadi Gu Siqiao terus menyembunyikan kehadirannya dan bersembunyi di belakang Gu Sijin, membantu kakak perempuannya melangkah lebih maju. Dunia hanya tahu putri tertua dari keluarga Gu, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa semua prestasinya bersumber dari putri tidak sah. Di mata masyarakat, Gu Siqiao hanyalah gadis bodoh yang tidak berbakat dalam hal apapun. Sementara itu, Gu Sijin dipuji sebagai penerus sempurna keluarga Gu dan jenius tiada tara. Gu Siqiao tidak peduli apa kata orang mengenai dirinya. Dia merasa baik-baik saja karena Gu Sijin selalu memperlakukannya dengan baik ketika dia masuk ke dalam keluarga Gu. Dia selalu membantunya tanpa diketahui oleh keluarga. Dia bekerja kesar demi membantu keluarga Gu mencapai kesuksesan seperti sekarang. Namun mereka mengorbankan dirinya demi Gu Sijin. Dia diperalat untuk kesuksesan keluarga itu kemudian membuangnya setelah tidak diperlukan lagi. Sangat konyol. Mengapa? Gu Siqiao berhenti tertawa dan menatap Gu Sijin dan bertanya. Gu Sijin menunduk dan menatap tangan Gu Siqiao. Yang awalnya tangan yang indah dan lentur, tetapi sekarang rusak dan hancur karena siksaan. Takut penyamarannya akan terbongkar dan semua yang dia miliki saat ini tidak akan menjadi miliknya lagi. Dunia hanya tahu betapa glamor hidupnya setiap malam tidak bisa tidur karena mimpi buruk, dan satu-satunya cara dia bisa beristirahat dengan baik adalah dengan menyingkirkan Gu Siqiao. Sekarang keluarga Gu sudah berada di puncak. Gu Siqiao tidak lagi berguna. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku membenci ekspresi acuh tak acuhmu ini? Apa yang bisa dibanggakan? Kamu hanyalah seekor anjing yang diambil oleh keluarga kami karena rasa kasihan. Gu Sijin mengangkat kakinya dan menginjak tangan Gu Siqiao. Menginjaknya tanpa ampun sampai tangannya mulai berdarah lagi. Keluarga kami tidak memelihara sampah yang tidak berguna. Setelah itu dia pergi meninggalkan Gu Siqiao di ruangan itu. Pintu tertutup dan ruangan kembali gelap. Dia melihat keluar jendela yang membiarkan seberkas cahaya masuk sejenak.
Ia tersenyum mengejek dirinya sendiri. Tidak ada banyak alasan dan pendekatan. Itu murni karena tidak ada yang peduli padanya. Dia berpikir yang mereka melakukannya. Tetapi itu rencana yang disusun Gu Sijin untuknya. Malam itu, rumah keluarga Gu terbakar, dan Gu Sikiao dilaporkan meninggal, dan menurut laporan yang disetujui, mereka memang tidak bisa mendapatkan mayatnya. Semua orang hanya memandang dengan dingin, sebelum mengembalikan perhatian mereka ke putri tertua dan wanita paling top di NCT. Gu Sijin, apa yang terjadi selanjutnya? Tetap saja berada di luar pemikiran semua orang. Keluarga Gu mengalami krisis keuangan, dan kepala keluarga Gu mencoba mengendalikan hal itu. Dia akhirnya kalah oleh perusahaan kecil tanpa benar-benar melakukan perlawanan. Berita mengenai keluarga Gu tersebar di masyarakat. Orang-orang menyadari ada yang salah dari keluarga itu. Mengapa putri tertua keluarga Gu menjadi tidak berguna setelah putri kedua keluarga itu meninggal? Apakah dia memberi semua kejeniusan kepada babi? Belum selesai dengan masalah itu, putri tertua dari keluarga Gu terbukti melakukan penyelundupan barang-barang ilegal dan perdagangan manusia dan dihukum penjara seumur hidup. Keluarga Gu yang sebelumnya mulia menjadi debu dalam waktu yang sangat singkat sehingga tidak ada yang tersisa. Gu Sikiao berdiri di udara saat dia melihat pemandangan di depannya, menandakan pemandangan dunia luar yang dia lihat terpantul melalui Void Mirror. Dia berdiri dalam kehampaan. Dia tahu bahwa dia sudah mati karena dia yang membakar dirinya sendiri. Tetapi kesadarannya masih tertinggal. Jiwanya terperangkap dalam kehampaan yang tak berujung dan tak bisa pergi. Dia melambaikan tangannya dan membuat meja dan kursi kayu muncul di depannya. Setumpuk buku kuno di atas meja, dan dia mengambil satu dari tumpukan untuk dibaca. Tidak ada malam ataupun siang dalam kehampaan, dan hanya kekuatan buku dan gulungan yang tak ada habisnya dengan berbagai motif yang berbeda. Dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di tempat ini sebelum suatu hari, sebuah suara dingin muncul di kepalanya. Syarat telah terpenuhi. Sekarang mengaktifkan sistem. Ketika dia membuka matanya kembali, dia melihat wajah muda dan cantik menatapnya di kaca. Rambutnya yang lurus menjulur ke bawah ke peti matinya, bulu matanya bergerak. Lebih jauh ke bawah adalah dagu yang bagus dan bibir berwarna ceri yang lembut. Usia mudanya menutupi wajahnya yang sangat cantik dengan baik. Gu Sikiao menutup gerbang dan mengangkat kepalanya dengan lamban untuk menunjukkan sepasang mata yang jernih dan tidak ternoda. Berkedip lamban saat dia menenangkan gelombang emosinya. Selamat datang kembali, kecantikan Kiao. Ya, aku kembali, bukan? Gu Sikiao mengeluarkan sapu tangannya untuk mengeringkan keringatnya. Nada suaranya selalu terdengar kering dan kasar meskipun usianya masih muda. Sistem berubahnya menjadi bentuk manusia, dan menopang dagunya dengan tangannya. Kecantikan Kiao, apakah Anda akan membuka misi Anda? Iya, Ding. Berhasil membuka misi harian. Berhasil membuka misi acak. Berhasil membuka misi tersembunyi. Berhasil membuka toko sistem level 0. Selamat untuk kecantikan Kiao. Gu Sikiao melempar sandal dari kakinya dengan malas dan memilih rok katun untuk dirinya sendiri. Kakinya yang pucat seperti boneka membedakan warna cerah karpet di bawahnya. Gaun one piece katun polos dan sepasang sepatu sederhana cocok untuknya. Dan saat dia menatap bayangannya di kaca dengan sorot mata yang dingin. Hari ini tanggal 15 Mei merupakan hari ulang tahun Gu Sijin. Gu Sikiao berjalan menuruni tangga dengan lamban menuju pesta yang diadakan di bawah. Kerumunan pria dan wanita muda semua berhenti saat wanita muda itu berjalan menuruni tangga. Tatapan mereka tertarik padanya sesaat aula menjadi sunyi. Kepalanya sedikit miring saat dia berjalan ke bawah.
Rambutnya menutupi wajahnya sehingga hanya memperlihatkan profil samping yang indah dan kulit bak porselin. Dia hanya mengenakan gaun katun sederhana, tetapi itu terlihat semakin menggoda. Dan untuk sesaat, semua orang membayangkan bunga bermekaran di jalannya. Gu Sijin yang telah menjadi pusat perhatian sebelumnya memasang senyum terbaiknya dan berjalan ke gadis muda itu, mengaitkan tangan mereka dari jauh dan memperkenalkan semuanya. Ini adalah adikku yang baru, Gu Sikiao. Ia menekankan kata baru. Begitu mereka mendengar pengumuman yang dibuat Gu Sijin, mereka bertanya-tanya. Yang awalnya mereka mengagumi Gu Sikiao menjadi berpikiran buruk tentangnya. Berita bahwa keluarga Gu telah memasukkan anak haram ke dalam pesta itu menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas. Mereka semua memandangnya seperti ayam liar yang masuk ke dalam sekelompok burung phoenix. Dan dibandingkan dengan putri tertua dari keluarga Gu yang berpendidikan tinggi dan cantik, dia seperti anak icik yang tidak menarik. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah Cinderella yang nyata. Tetapi yang dia miliki hanyalah wajah yang cocok. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka yang telah dibimbing dan dididik dengan baik sejak mereka lahir? Begitu mereka melihat yang sebenarnya, cukup banyak dari mereka melangkah maju untuk mengobrol ringan dengannya. Tetapi Gu Sikiao hanya tersenyum dan dengan sedikit gelengan kepala untuk menghentikan mereka berbicara lebih jauh dengannya. Seorang wanita muda berbaju putih melihat ini dan mengejeknya, sebelum menarik pakaian Gu Sijin dengan lembut. Mereka hanya berbicara dengannya karena dia adalah keluarga kecilmu. Dia hanya seorang pelacur tidak sah yang tidak memiliki nilai apapun selain membantumu memakai sepatumu. Beraninya dia menjadi begitu tinggi dan kuat, dia tidak menekan suaranya. Jadi tentu saja semua orang mendengarnya. Senyum Gu Sikiao tidak goyah saat dia memegang secangkir anggur di tangannya. Dia melihat Gu Sijin berjalan ke arahnya. Suara sistem terdengar di kepalanya. Peringatan. Sistem telah mendeteksi bahwa kasih sayang Gu Sijin terhadap Anda adalah 48. Posisi kasih sayang adalah musuh. Sistem secara otomatis menandai orang ini sebagai merah. Lakukan dengan hati-hati. Dia menundukkan kepalanya, rambutnya menutupi ekspresinya yang licik saat dia tersenyum. Mata yang jernih diselimuti oleh emosi, dan dia hanya menyipitkan matanya dengan senyum mengejek saat dia mengangkat cangkirnya ke arah keluarga tirinya. Selamat ulang tahun, kakak. Setelah dia berkata begitu, dia meletakkan cangkir anggurnya dan pergi. Nada suaranya jelas dan lembut dengan sikap yang dingin, dan jauh berbeda dari sikap biasanya murung dan tertekan. Apakah ini benar-benar Gu Sikiao? Gu Sijin terdiam di tempatnya, dan membiarkan gadis muda itu berjalan keluar dari pintu depan begitu saja. Wanita muda berpakaian putih itu bergosip pada sekelompok anak-anak kaya. Dan karena jarang melihat gadis yang cukup dan lembut seperti itu, mereka tanpa henti mengikuti Gu Sikiao. Anehnya, tidak peduli bagaimana mereka berjalan, mereka tidak bisa keluar dari pintu masuk utama. Seperti ada sesuatu yang melewati mereka. Hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Jamendo.com